Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang ilmu tajwid agar kita terhindar dari kesalahan membaca Al-Quran, karena kesalahan dalam melafalkan huruf-huruf Al-Quran itu dapat menyebabkan terjadinya perubahan pada arti maupun maknanya. Untuk itu belajar ilmu tajwid menjadi wajib hukumnya demi menjaga kesempurnaan dalam kita menjalankan aktivitas ibadah. Dan pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang nun sukun dan tanwin yang bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum yang kedua, yaitu setelah kita membahas tentang izhar pada pertemuan yang lalu, dan saat ini kita akan membahas tentang idgham. Nah, idgham ini adalah pembahasan kita yang kedua. Baiklah, untuk penjelasannya sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan idgham? Nah, idgham menurut bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idgham itu memasukkan nun yang bersukun ataupun tanwin ke dalam huruf yang berharokat sehingga menjadi satu huruf yang bertasdid. Dan huruf idgham, nah ini huruf idgham terdiri dari 6 huruf: ya, nun, mim, waw, lam, dan ro. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu yang lain atau memasukkan yang bersukun ke dalam huruf yang berharokat? Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini di sini ada nun yang bersukun dengan tanda bulat kecil seperti ini. Bila mana nun yang bersukun ini bertemu dengan huruf-huruf idgham yang 6 ini, maka cara membacanya bukan lagi man, tapi mai atau mam bila bertemu dengan mim. Bila bertemu dengan waw menjadi mau. Bila bertemu dengan lam menjadi mal. Dan jika bertemu dengan ro menjadi mar. Dan idgham sendiri, nah itu dikelompokkan ke dalam 2 kelompok. Yang pertama adalah idgham biguna, dan kelompok yang kedua adalah idgham bila gunah. Dan untuk penjelasan rincinya sebagai berikut. Idgham biguna, idgham artinya memasukkan, bi dengan, gunnah dengung. Huruf-huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu nun, mim, waw, ya. Dan cara membaca idgham bi gunnah, yang pertama memasukkan pembacaan nun sukun dan tanwin ke huruf berikutnya. Yang kedua, menahan bacaan nun sukun dan tanwin 2 harokat. Dan yang ketiga, mendengungkan bacaannya atau ditahan dan diayun. Contoh sebagai berikut. Nah, ini contoh nun sukun bertemu dengan huruf nun. Jadi cara membacanya
lan nad'uwa. Jadi pada huruf nun sukun dan nun ini harus ditahan dan diayun sebanyak 2 harokat. Selanjutnya contoh nun sukun bertemu dengan huruf mim. Nah, cara membacanya mim malja. Dan selanjutnya nun sukun bertemu dengan waw, maka membacanya miwaro. Jadi harus disertakan gunnah atau dengung. Jadi kalau dibaca tanpa gunnah, nah, ketika membaca nun sukun yang bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, contohnya miu waroi, nah itu adalah sesuatu yang salah, jadi harus diperbaiki. Harus miu waro. Nah, seperti itu. Dan yang berikutnya nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, ini pun sama, harus ditahan dan diayun. Iyaqum. Dan contoh berikutnya adalah contoh tanwin bertemu dengan huruf nun. Hittatun naghfir, hudan min liqaumi yuqinun. Nah, itu tadi adalah contoh membaca idgham bi gunnah. Berikutnya penjelasan idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan, bi dengan la tidak, gunnah dengung. Huruf idgham bila gunnah ada 2, yaitu lam dan ro, serta cara membacanya memasukkan pembacaan nun sukun dan tanwin ke huruf berikutnya tanpa disertai dengung dan menahan bacaan. Contoh sebagai berikut. Tanwin bertemu dengan huruf lam, yang mana huruf lam adalah huruf idgham bila gunnah. Jadi membacanya harus jelas. Hudal lil muttaqin, tanpa menahan huruf lamnya. Hudal lil muttaqin. Jadi harus jelas hudal lil muttaqin. Contoh yang kedua yaitu nun sukun bertemu dengan ro. Nah, cara membacanya hudam mirrobbihim tanpa menahan atau mengayun. Jadi harus jelas mirrobbihim, bukan mirrob. Nah, seperti itu salah. Jadi harus jelas bacaannya mirrobbihim tanpa gunnah atau menahan bacaannya. Nah, itulah penjelasan dari idgham bila gunnah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat, dan bila mana ada kesalahan dalam menyampaikannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.